Geodipa Energi ini adalah BUMN yang fokus di pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kenapa geothermal ini penting? Karena ini merupakan energi terbarukan, stabil, dan gak tergantung cuaca kayak matahari atau angin. Pernah kepikiran gak sih listrik yang kita pakai sehari-hari itu bisa berasal dari panas alami di dalam bumi? Hari ini kita bakal lihat langsung gimana energi panas bumi dimanfaatkan dan bagaimana cara kerjanya. Yuk ikut kami! Jam 6 pagi, kita berangkat menggunakan bus ke area Patuha, yaitu area Geodipa. Namun kamu perlu tahu dulu bagaimana cara kerja dari geothermal itu, biar kita bisa tahu lebih dalam ya. Simpelnya, untuk cara kerja geothermal ini adalah bagaimana kita mengeksplorasi potensi panas bumi yang ada di bawah permukaan bumi. Setelah kita mendapatkan, kita akan membor atau mendrilling, lalu kita akan mengeksploitasi tersebut, mengeluarkan uap panas yang dihasilkan oleh permukaan bumi. Nah, setelah itu, uap panas tersebut akan memutar sebuah turbin, dan turbin akan memutar sebuah generator yang akan menghasilkan listrik. Setelah itu, uap air yang dihasilkan, yang akan menjadi air, akan diinjeksikan kembali ke dalam permukaan bumi untuk menyeimbangkan dari hidrologi permukaan bumi tersebut. Nah, sekarang ada dua sumur yang dinamakan sumur produksi dan sumur injeksi. Sumber injeksi itu untuk memasukkan air yang sudah diolah ataupun yang sudah digunakan, dan nantinya akan diteruskan kembali oleh sumber produksi, di mana akan mengeluarkan sebuah steam atau gas yang panas. Steam tersebut dialirkan dan diseparasi, mana yang benar-benar uap, mana yang benar-benar air, yang dimana itu merupakan sebuah pengotor dari uap tersebut. Ini dipisahkan untuk mencegah korosi dari bahan-bahan yang digunakan di dalam geothermal. Setelah itu, nanti uap tersebut akan dialirkan ke steam turbin, di mana uap tersebut akan memutar turbin dan menggerakkan turbin tersebut. Nantinya akan menggerakkan juga sebuah generator yang memiliki kumparan magnet dan kumparan tembaga. Nantinya generator ini akan menghasilkan sebuah listrik yang akan digunakan nantinya. Ini merupakan kawasan utama dari PT Geodipa Patuha, di mana setelah sampai ini kita akan dimobilisasikan menuju lapangan geothermal. Nah, ini merupakan mock-up dari kawasan utama dari Geodipa itu sendiri. Di perjalanan kami melihat pipa-pipa yang ini merupakan bukan sekedar warna saja, masing-masing punya fungsi yang berbeda. Pipa abu-abu adalah pipa produksi, jalur utama uap panas bumi, pipa hijau adalah pipa injeksi air, dan pipa hitam yang berfungsi nantinya sebagai bagian dari flash system dan jalur pembuangan air. Sebelum kita turun ke area sumur, kita akan mengikuti briefing K3 terlebih dahulu, karena ini area bertekanan tinggi dan bertemperatur ekstrim. Setiap orang wajib menggunakan helm, sepatu keselamatan, dan menjaga keselamatannya masing-masing. Dimana di sistem geothermal ini keselamatan bukanlah sebuah formalitas, tapi kebutuhan yang mutlak dan harus dijaga oleh semuanya. Ini merupakan perjalanan kami menuju area sumur. Di lapangan Patuha ini, PT Geodipa mengoperasikan 13 sumur produksi dan 1 sumur injeksi. Salah satu yang kami kunjungi adalah sumur PPL 07. Sumur ini bertipe directional drilling dengan arah deviasi sekitar 275 derajat. Walaupun jarak antar sumur di permukaan terlihat dekat, arah pengeborannya berbeda di bawah tanah, sehingga tidak saling mengganggu zona produktif reservoir. Tekanan di kepala sumur sekitar 12,94 bar dengan temperatur fluida mencapai 150 derajat Celcius. Aliran uap dikontrol menggunakan steam valve yang berfungsi mengatur laju uap menuju sistem produksi. Di sekitar sumur ini terdapat flash system, di mana uap yang keluar dari sumur masih membawa sebagian air. Saat tekanan diturunkan di flash system, sebagian air akan terkondensasi dan dialirkan ke jalur pembuangan. Ini salah satu contoh dari flash system. Fungsi utamanya adalah satu, untuk membentuk steam yang murni, supaya menjaga efisiensi turbin dan menjaga dari kerusakan. Ini adalah VSP, dirancang untuk bekerja pada tekanan sekitar 115 bar. Jika terjadi overpressure, sistem ini akan aktif sebagai proteksi. Yang berukuran besar adalah struktur disk, dan sementara yang kecil adalah VSP. Coba perhatiin deh, pipanya ada yang melengkung ke atas. Ini bukan desain iseng, tapi ini buat batasin pemuaian akibat panas. Dan ya, ternyata pipanya hangat, masuk akal. Ini kan uap dari dalam bumi ya.
Sekarang kita akan masuk ke jantungnya pembangkit listrik geothermal, yaitu power plant. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan ya ke dalamnya. Di area pertama ini adalah area dari firefighting system. Ada 3 jenis pompa, diesel engine, motor listrik, dan joki pump. Joki pump ini biasanya kecil, tapi fungsinya buat jaga tekanan supaya sistem selalu siap. Dan di sebelahnya ada sebuah water treatment plant, di mana untuk menampung dari water. Kapasitasnya sampai 1200 meter kubik. Selanjutnya ada gathering system. Uap dari sumur-sumur produksi dialirkan lewat gathering system. Ada 2 jalur besar, east line dan west line. Dua-duanya gabung dan masuk ke alat yang namanya demisetter. Demisetter ini tujuannya memisahkan uap dari partikel-partikel pengotor, karena walaupun namanya uap, isinya nggak selalu bersih ya. Air dan partikel hasil pemisahan ini dialurkan ke sumur injeksi. Ini penting supaya fluida dikembalikan ke reservoir dan sistem tetap seimbang. Kalau tekanannya berlebih, uap dialihkan ke rock muffler, area berbatu buat meredam suara dan energi uap. Selanjutnya uap bersih itu kemudian masuk ke turbin. Turbin ini berputar di 3000 rpm dengan frekuensi 50 Hz. Putarannya ini yang kemudian diubah jadi listrik. Keluaran awalnya sekitar 15 kV, lalu dinaikkan oleh geostage jadi 50 kV supaya efisiensi ditransmisikan. Daya total yang dihasilkan disebut gross power, tapi yang dijual ke PLN itu net power sekitar 58-59 MW. Nah, ini yang sangat menarik. Ini yang namanya cooling tower. Setelah keluar dari turbin, uap harus didinginkan dan diubah jadi air lagi. Di cooling tower ini, uap dari sekitar 170 derajat Celcius diturunkan sampai jadi sekitar 25-30 derajat Celcius. Di dalamnya ada fill pack berbentuk zigzag mirip radiator, dan di atasnya ada fan besar yang narik panas ke udara. Nah, kelihatan kan di sini banyak air-air yang turun. Ini merupakan hasil dari cooling tower tersebut. Nah, sekarang kita beralih lagi nih. Ini namanya kampung panas bumi Kadie. Di sini panas bumi dimanfaatkan langsung tanpa diubah jadi listrik. Baru tahu kan? Ini yang namanya disebut direct use geothermal. Nah, sekarang dari use geothermal yang pertama adalah greenhouse geothermal. Secara teknis, panas bumi ini dialirkan melalui pipa penukar panas, di mana fluida panas tidak langsung mengenai tanaman, tapi mentransfer panasnya ke udara di dalam greenhouse tersebut. Suhu di dalam greenhouse ini akan tetap stabil, di mana keunggulan geothermal di sini adalah kontinuitas panas, tidak tergantung siang malam, cuaca, sehingga produktivitas tanaman lebih konsisten dibandingkan greenhouse konvensional. Nah, ini merupakan kolam ikan air hangat, hasil dari direct use geothermal, di mana air hangat ini mempercepat metabolisme ikan sehingga pertumbuhan lebih cepat dan efisiensi pakan meningkat. Secara teknis, ini memanfaatkan air panas sebagai media pengatur suhu, bukan sebagai sumber energi mekanik, karena suhu stabil, tingkat stres ikan lebih rendah dan risiko penyakit menurun. Nah, sekarang kita datang ke namanya dry house geothermal, di mana ini memanfaatkan udara panas dari geothermal untuk proses pengeringan. Panas didirikan secara tidak langsung agar produk tidak terkontaminasi fluida geothermal. Suhu dijaga konstan sehingga proses pengeringan berlangsung merata dan tidak merusak kualitas produk. Dan ada namanya food dehydrator geothermal, di mana ini merupakan prinsip yang dimana mirip dengan dry house, udara panas yang bersuhu tertentu dialirkan ke ruang pengering dan kontrol kelembaban sirkulasi. Secara teknis, geothermal ini berfungsi sebagai sumber panas primer, sementara sistem mekanik mengatur distribusi dan kestabilan suhu. Hasilnya, makanan bisa dikeringkan lebih cepat, higienis, dan konsisten kualitasnya. Ini merupakan hasilnya yaitu dari pengeringan teh. Daun teh ini membutuhkan suhu pengeringan yang stabil agar aroma dan kualitasnya tidak rusak. Selain itu, di sini juga ada kolam renang air panas, lalu adanya kabin untuk meningkatkan fasilitas dan menjadi sarana rekreasi di tempat ini.